Alif itu simbolnya Allah, sekaligus simbol ana, aku. Sekaligus Allah juga simbolnya alif. Termasuk simbol ketika Allah dan ana bersatu, kesatuan Tuhan dan hamba. Kalau dalam Jawa dikenal manunggaling kawula Gusti. Simbolnya kasunyatan. Ternyata kesatuan antara hamba dengan Allah itu tidak cuma Allah sama manusia, tapi alam semesta ini semuanya adalah manifestasi Tuhan. Kalau bahasanya Al-Quran, Allah itu muhit bikulli syai'in muhit, meliputi segala sesuatu. Jadi kasunyatan ini ya liputannya Allah, diliputi oleh Allah. Itu simbolnya alif. Ini yang paling terkenal lagi, filsafat alif, falsafah alif. Nanti di tempatnya beliau Sosro Kartono itu ada kaligrafi, isinya cuma huruf alif tok. Di masjid ini tidak ada kaligrafi ya. Di mimbar itu mungkin ada kaligrafi, tapi itu kan tidak alif tok. Ini mau alif tok, ini cuma alif. Itu kan unik, tapi itu maknanya besar. Dan itu kalau beliau Sosro Kartono tidak sembarangan. Sebelum bikin kaligrafi, sebelum masang kaligrafi itu tirakatan dulu. Itu ada kalimatnya. Pengkalihipun perlu babat lan ngatur papan kangge masang alif. Yang nomor 2, perlu laku, perlu aturan untuk masang alif. Masang alif inggih menika kedah mawi sarana lampah. Harus melalui laku. Mboten kenging kok lajeng dipun cantelaken kemawon, lajeng dipun tilar kados mepe rasukan. Jadi masang gak bisa kok hanya dicendel ketok terus ditinggal kayak jemuran. Kalian kan kalau masang gambar, masang kaligrafi kan gitu. Pokoknya nempel lurus sudah, ditinggal kayak masang jemuran. Kalian tidak pernah berpikir efeknya, maknanya, kedalamannya. Kok kamarmu mbok kasih gambar artis sebesar itu misalnya. Kira-kira filosofinya apa, maknanya apa, kan ngono. Ya kan? Ya enggak apa-apa, bahannya artis, tapi kan dari situ mungkin renungan panjang. Wah, ini kuasanya Allah bikin manusia kayak gini misalnya. Loh ya kan enggak apa-apa. Ini masih muda, masih kinyis-kinyis. Besok kalau tua sudah enggak begini lagi. Jadi ini filosofinya kesementaraan. Misalnya kan ngono loh. Lah iya toh. Jadi biar ndak iseng, kamu kan sering iseng, tadi apa-apa mantap. Dan itu beliau Sosro Kartono itu kalau lagi di depan kaligrafinya itu bisa berjam-jam diam cuma natap huruf alif itu. Jadi media untuk fokus. Alif itu simbolnya Allah, sekaligus simbol ana, aku. Sekaligus Allah juga simbolnya alif. Termasuk simbol ketika Allah dan ana bersatu, kesatuan Tuhan dan hamba. Kalau dalam Jawa dikenal manunggaling kawula Gusti. Simbolnya kasunyatan. Ternyata kesatuan antara hamba dengan Allah itu tidak cuma Allah sama manusia, tapi alam semesta ini semuanya adalah manifestasi Tuhan. Kalau bahasanya Al-Quran, Allah itu muhit bikulli syai'in muhit, meliputi segala sesuatu. Jadi kasunyatan ini ya liputannya Allah, diliputi oleh Allah. Itu simbolnya alif. Alif juga simbol tegak, lurus, murni. Kalau dalam bahasa Arab kan huruf yang paling gampang nulisnya kan alif, cuma garis itu aja. Paling simpel. Kemudian alif juga fokus, konsentrasi ke arah keterbukaan jiwa. Jadi menerima unsur-unsur dari luar itu simbolnya alif. Dan alif itu bisa dibaca segalanya, pusatnya adalah Allah. Semua dari Allah, atas pertolongan Allah akan kembali ke Allah. Jadi menghadapi apapun pakai falsafah alif, ini dari Allah, atas pertolongan Allah akan kembali ke Allah.
ngaji ini diizinkan oleh Allah, berjalan atas pertolongan Allah, pada akhirnya akan berakhir sesuai kehendaknya Allah. Gantengmu itu dari Allah, atas pertolongan Allah, dan nanti berakhir sesuai ketentuannya Allah. Kuliahmu itu seizin Allah, ditolong oleh Allah bisa jalan, dan nanti berakhir kapan sesuai ketentuannya Allah. Hidup selalu begitu, itu falsafah alif. Ya kalau bahasa ilmu kalam namanya tauhid. Apapun yang terjadi selalu disambungkan dengan Allah. Karena memang ada hubungannya dengan Allah. Kalau bahasa kita ya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, berputar. Nah itu falsafahnya alif. Jadi hanya sekedar satu garis, tapi maknanya bisa dalam, bisa panjang. Nah, jadi nanti di tempatnya Sosro Kartono ada 3 kaligrafi alif. Ada alif warna hitam, dasarnya putih. Ada alifnya putih, dasarnya biru, biru muda. Ada alif warnanya putih, dasarnya merah. Warna ini juga menentukan, membantu dalam merenung muhasabah meditasi. Kalau warna putih itu kan simbol kesucian, simbol cahaya. Kemudian kalau warna hitam itu simbol kekuatan, kesatuan. Paduan banyak warna, warna apa saja kamu kumpul jadi satu kan hasilnya hitam. Jadi hitam simbol kesatuan. Manunggaling kawula Gusti tadi bisa pakai simbol hitam. Makanya wali-wali tertentu kan tidak pakai baju putih-putih, tapi pakai baju hitam. Kayak Sunan Kalijogo itu pakai beskapnya ya, kalau digambar-gambar kan pakai hitam. Berarti bagus mana Pak putih sama hitam? Ya filosofinya beda-beda. Kalau putih itu filosofinya kesucian, cahaya. Kalau hitam, kesatuan, kekuatan. Nah, oke, cuma kalau ketumbimu banyak ya pakai putih aja. Kan gitu katanya iklan. Kalau biru itu simbol ketenangan. Ya kan? Kedamaian. Kedalaman itu biru. Laut yang dalam itu kan warnanya biru. Maka pakai warna biru itu simbol-simbol itu. Aroma terapi-terapi tertentu yang pakai warna kan memanfaatkan ini. Kalau kalian sedang butuh tenang, butuh tentram, butuh damai, warna biru bisa membantu. Kalau warna merah, daya hidup, kreativitas, keberanian, keberlangsungan. Kalau ini kalian sedang loyo, sedang males, sedang tidak gairah, warna merah bisa membantu. Kalau sedang jahat ya warna putih bisa membantu. Itu terapi-terapi warna. Nah, jadi itu filosofinya falsafah alif yang berasal dari Sosro Kartono. Cuma alif tidak sekedar alif, kaligrafi tidak sekedar kaligrafi. Karena dia dijadikan pijakan untuk merenung. Kalau dalam bahasa agama namanya tafakkur muhasabah. Terus teori lagi dari beliau namanya catur murti. Catur itu 4. Jadi saya tidak tahu kok permainan catur itu mungkin menyerap dari bahasa Jawa catur ini. Eka, dwi, tri, catur, panca. Kalau murti itu penjelmaan. Jadi catur murti itu jelmaan 4. Maksudnya gini, keutuhan hidupmu tergantung bersatunya 4 hal. Kalau kamu ingin hidup damai, tentram, bahagia, masuk ke ranah catur murti. Apa? Pikiran harus benar, perasaan harus benar, perkataan harus benar, perbuatan harus benar. Nah, 4 ini simultan. Tidak sendiri-sendiri.
Karena kadang-kadang ada dalam hidup itu secara pikiran benar, tapi secara perasaan enggak. Itu hidupmu tetap enggak bahagia. Misalnya jalan-jalan terus ke angkringan, kamu sama temenmu. Kok ya temenmu enggak punya duit, kamu yang punya duit. Itu secara pikiran, kamu beli sendiri, dimakan sendiri, temenmu suruh nunggu. Itu rasional. Wong yo duit-duitnya sendiri, salah dewe dia ndak bawa duit. Ya kan? Tapi secara perasaan kan ndak sinkron. Ndak nyambung. Maka hidupmu tetap ndak bahagia. Kalau bisa ya pikiran iya, perasaannya iya, kata-katanya iya, perbuatannya iya. Yo kayak tadi jalan-jalan ke angkringan itu, akhirnya menurut pikiranmu ya sudahlah, mungkin lebih enak ditraktir aja bareng-bareng. Tapi kok yuk tak traktir yuk, sampai level ngomong saja, nggak level perbuatan, itu ya belum utuh. Utuh itu sampai level perbuatan. Kalau contohnya perasaan yang nggak cocok sama akal, Pak. Ya misalnya tadi neraktir tadi dibalik akhirnya, wah kamu kok nggak bawa uang, sudahlah uangku kamu ambil semua, kasihan kamu, aku nunggu kamu makan. Nah itu kebalikannya, demi perasaan akalnya dikorbankan. Itu kebalikannya begitu. Hidup itu akan selaras, damai, utuh kalau pikirannya setuju, perasaannya setuju, kata-katanya nyambung, perbuatannya nyambung. Ada satu saja yang tidak nyambung, orang akan gelisah. Tiap hari ceramah tentang yang baik-baik, tapi dia sendiri nggak melakukan itu berarti kan kata-kata dan perbuatan nggak nyambung. Hidup tetap tidak akan bahagia. Jadi catur murti itu 4 ini harus selaras. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik, didasari oleh pikiran yang baik, dan dijalankan dengan rasa yang baik. Hati-hati yang biasanya mengacaukan, orang jadi tidak berpikir benar, perasaannya tidak benar, perkataan perbuatannya tidak benar. Secara umum, katanya Sosrokartono ada 5. Benci, serakah, iri, fitnah, dan bodoh. Hindari 5 hal merusak ini. Kalau masih ada kebencian, masih ada keserakahan, masih ada iri, masih ada fitnah, masih ada kebodohan, kamu susah menyelaraskan 4 hal itu. Maka untuk kebodohan cari ilmu yang banyak. Fitnah, iri hati, itu sumbernya benci. Fitnah, iri hati, kebencian itu sebenarnya biasanya satu paket. Kenapa orang memfitnah? Karena benci. Kenapa orang benci? Biasanya karena iri. Itu satu paket. Benci, iri hati, fitnah. Kalau serakah ini ambisi yang tidak terkendali. Itu namanya serakah. 4 ini menghalang-halangi catur murti. Kalian usahakan tidak ditelan oleh ini. Kalau masih ada penyakit benci, penyakit serakah, penyakit iri, dan seterusnya, itu berarti biasanya ada sisi-sisi tidak bahagia dalam hidupmu. Terus, ini ilmu yang terkenal lagi dari Sosrokartono, namanya ilmu kantong bolong. Istilahnya kayak guyon, tapi ini luar biasa. Kantong bolong itu, kantong itu saku, bolong itu lubang. Saku yang berlubang. Maksudnya apa? Peduli sesama, nulung pepadane orang nganggo mikir wayah waduk kantong. Yang ono isi lumuntur marang sesami. Menolong orang lain ndak usah dipikir wayah itu waktunya. Waduk itu perut maksudnya. Isinya apa? Kantong yang ono isi lumuntur marang sesami. Jadi begitu ada isinya, langsung dipikir, langsung didistribusikan untuk sesama. Itu namanya kantong bolong. Orang yang sudah tidak
terikat lagi oleh kepemilikan apapun. Apapun yang dia miliki, kalau ada orang lain butuh, dia akan bisa lumuntur marang sesami. Tiba-tiba keluar saja. Kenapa? Kantongnya bolong. Kalau kantong buntu itu kan dadak mikir, mau diambil berapa ya, ini cuma masjid aja. Yang 2000-an mana kan kamu milih gitu. Tapi kalau kantongmu bolong, kamu tidak sempat milih, sudah. Punyanya 100-an ribu, ya keluarlah 100.000 itu dari kantongmu. Jadi kalau mau mempraktekkan ilmu ini, ya kantongmu dibolongi. Jadi kalau ada mau sodako-sodako, biar kamu tidak pakai mikir, sudah terlanjur. Jadi cemplungin aja apa adanya. Nah, ini simbol kepedulian sosial. Sejak awal tadi kan kegelisahannya beliau ini kan ketidaksetaraan sosial. Banyak orang miskin, banyak orang sengsara. Sudahlah, tolong saja. Tidak usah pamrih, tanpa syarat, tanpa perhitungan. Tidak usah mikir aku dapat apa. Lah kok enak aku yang kerja. Kalau masih ada itu berarti masih belum ikhlas, belum pamrih. Dan ini menunjukkan wujud dari cinta kasih pada sesama. Mengosongkan diri dari kepentingan pribadi, egoisme demi orang lain. Ini ilmu ini susah dijalankan. Orang biasanya yang dinomorsatukan selalu dirinya sendiri. Untuk nyampe level ini itu butuh proses panjang. Kalau Sosro Kartono kan bisa meninggalkan semua kenikmatan yang bisa dia raih demi masyarakat sekitarnya sampai tidak nikah segala. Itu perwujudan ilmu kantong bolong. Jadi pokoknya kantongmu bolong, tidak ada yang tersisa. Banyak sufi yang menjalankan hidup ini. Hartanya banyak tapi ya mampir hilang. Karena didistribusikan kemana-mana. Tidak boleh ada yang mampir di kantongnya. Ini ilmu kantong bolong. Hari ini peradaban kita peradaban menimbun, peradaban numpuk, bukan peradaban berbagi, saling memanfaatkan. Kita suka dengan koleksi-koleksi. Kalau tidak percaya lihat laptopmu, isinya koleksi tok. Ya kan? Loh, wong ngaji itu loh ya koleksi. Pak, saya punya koleksi ngaji filsafat lengkap. Saya punya koleksi ngajinya Ustadz A lengkap. Punya koleksi ngajinya Kiai B lengkap. Koleksi-koleksi saya, e-book saya Pak, sekarang jumlahnya sekian lengkap. Sudah kamu dengarkan semua? Belum Pak, ya nunggu. Kamu kan kolektor semua. Itu kan kayak barang mampir di kantongmu dan macet di situ. Ya termasuk buku, termasuk apa tadi. Belum lagi uang. Berapa banyak orang yang nimbun uang di bank. Sementara saudaranya kesulitan, kurang makan. Temennya bayar SPP, bingung karena duit entek. Sudah dikirim orang tuanya tapi ya terlanjur dipakai beli pulsa. Sehingga perlu dibantu misalnya. Lah, kan banyak sekarang peradaban kita itu, peradaban numpuk-numpuk. Tidak kantong bolong. Kalau peradaban kantong bolong itu ya sudah. Untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial perlu level kantong bolong. Yang berlebih mau berbagi tanpa pamrih, tanpa dipikir. Itu ilmu kantong bolong. Terus ini beberapa yang saya bawa. Hidup yang mantep. Ini rumus-rumus Jawa ini. Kula badhe nyobi prabotanipun wong lanang. Inggih menika bares, mantep, wani. Hiduplah secara jantan. Aku ingin mencoba unsur-unsur kelelakian dalam hidup. Yaitu yang ketika bares. Laki-laki itu belak-belakan. Apa adanya, jujur. Kok laki-laki ngomongin bulet, tidak jelas, bukan laki-laki. Apa adanya, belak-belakan, mantep, tidak kelemak-kelemek, dan wani, berani, tidak penakut. Itu namanya hidup laki-laki, hidup yang jantan. Bukan berarti perempuan tidak bisa kayak gini. Kan dulu di feminisme saya bilang kejantanan dan kebetinaan. Ya jantan kan lawannya betina.
feminisme dan maskulinisme itu setiap orang butuh. Laki-laki butuh aspek tertentu femininitas, perempuan butuh aspek tertentu maskulinitas, bisa dibolak-balik. Itu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Nah, hiduplah secara jantan. Ini tidak laki-laki, tidak perempuan. Bares, mantep, wani. Memang terkenalnya ini perabotanipun wong lanang. Perempuan juga butuh terus terang, butuh mantep, butuh berani. Mboten kenging tiang jaler ngunduri utawi nyingkiri bebaya utami. Saha cidra dhateng pangajeng-ajeng lang kapercadosanipun sesami. Tidak boleh seorang laki-laki, seorang jantan menghindar dari bahaya. Dia harus tangguh. Apalagi cidra, mengkhianati cita-cita, mengkhianati kepercayaan sesamanya. Kalau ada yang begitu, dia bukan laki-laki. Yang ketiga, hiduplah dengan keberanian untuk mengku. Mengku itu memangku, memiliki. Anteping ati, kencenging pikir, boboting kekuatan. Jadi hatinya mantap, pikirannya kenceng, pikirannya tajam, dan fisiknya kekuatannya berat. Ya, boboting kekuatan itu urusan fisik, kencenging pikir ini urusan akalnya, berpikirnya, antemping hati itu urusan kolbunya, urusan hatinya. Hatinya mantap, tidak molah-malih, berpikirnya tajam, jasmaninya sehat. Ini sudah rumusnya 3. Sampun duwe rasa wani, ugi sampun duwe ati wedi. Yen kapengkok aja mlayu. Nah, punya rasa berani, jangan sampai punya ketakutan. Kalau ketemu musuh, ada masalah, jangan lari. Itu hidup yang jantan. Kemudian pakarti asor numusi anak putu lan bekto kasangsarane tiang kata. Hati-hati kalian melakukan kejelekan apapun, akibatnya selain kalian tanggung akan turun pada anak cucu. Apa-apa ada efeknya. Kalau minggu lalu di teosofi ada karma, ada balasannya. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Bahkan kejelekanmu akan dinikmati efeknya oleh anak cucumu besok. Tidak cuma kamu sekarang. Maka ojo dumeh tepo seliro ngerti kualat. Ojo dumeh itu jangan sombong, jangan mentang-mentang. Tepo seliro. Tepo seliro itu rasakan yang dirasakan orang lain. Dan ngerti kualat. Kualat itu apa-apa ada sebab akibatnya. Kalau kalian melakukan kejelekan apapun, hasil jeleknya akan kalian nikmati. Kalian melakukan kebaikan apapun, hasil baiknya juga kalian nikmati. Ojo dumeh tepo seliro ngerti kualat. Kalau kalian macam-macam dulu waktu kecil kan orang tua bilang, awas lu kualat nanti. Saya tidak tahu anak sekarang ngerti kualat apa enggak. Ya. Jadi ya kualat ini sebenarnya rumusnya hidup. Bahwa segala sesuatu yang kalian lakukan nanti ada balasannya. Termasuk efeknya bisa nyampe ke anak cucu nantinya. Nah ini. Ing dunya mung kebak kangelan. Sing ora gelem kangelan aja ning dunya. Yo, ini disindirkan oleh Sosrokartono. Kalian yang tiap hari mengeluh, tiap hari sambat, ngeritik siapa saja, menyalahkan siapa saja. Ingat-ingatlah, ya memang hidup di dunia ini banyak kesulitan. Kalau ndak mau kesulitan, jangan hidup di dunia. Jadi, ya itulah rumusnya orang hidup. Kalau kamu nggak terima ada masalah, nggak terima ada kesulitan, jangan hidup di dunia. Rumusnya dunia memang kesulitan.
Meskipun Allah juga ngasih segala macam fasilitas kita untuk menyelesaikan kesulitan itu. Itulah tantangan hidup. Jadi ini kalimat dari Sosro Kartono. Nah, semua tadi teman-teman harus dibaca ulang itu tadi yang Sosro Kartono, direnungi ulang setiap kalimat, setiap kata ada maknanya yang dalam. Nah, puncaknya di sini. Maunya beliau Sosro Kartono, kulo dermi ngelampai kemawon. Yang kepareng wonten buktinipun dumawaha dumununga wonten ing bangsa kula. Yen wonten kahormatan bangsa kita ingkang gadah hak. Yen wonten kaluhuran inggih bangsa kula ingkang dados pamandhengipun bangsa sanes. Aku hanya menjalani saja semua yang baik-baik, semua yang bagus-bagus tadi. Dari awal sampai akhir itu sudah ada skenarionya, sudah ada yang ngatur. Aku tinggal menjalani. Nanti kalau ada hasilnya yang baik-baik, semoga jatuhlah sampailah pada bangsaku. Nama, kejayaan, keuntungan, termasuk kalau ada kehormatan, bangsa kita yang punya hak. Bukan untuk aku pribadi. Nih. Pribadinya pribadi yang sangat zuhud, sangat uzlah. Makanya ndak kalau nanti ada banyak manfaatnya tidak untukku. Semoga untuk bangsaku. Kalau ada kehormatan, kesuksesan dari sini yang punya hak bangsaku. Kalau ada keluhuran, bangsaku yang jadi luhur. Yo bangsaku yang akan menjadi contoh, jadi pamandhengipun bangsa sanes, bangsa lain. Semoga ketika banyak orang menjalankan yang saya omongkan di atas tadi, bangsa kita jadi bangsa yang luhur. Sehingga jadi contoh bangsa yang lain. Pahalanya, jasanya, tidak usah ditaruh padaku karena aku hanya menjalani. Kulo dermi ngelampai kemawon. Tidak usah muji-muji aku, tidak usah membesar-besarkan aku. Aku hanya menjalankan saja. Kalau ada manfaatnya semoga untuk bangsaku. Sehingga bangsaku nanti jadi bangsa yang luhur dan jadi contoh bangsa-bangsa yang lain. Oke, kita akhiri dengan doa. Ini beliau doa juga dari Sosro Kartono. Jadi Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Kuwasa, mugi-mugi kaparingan kabul ingkang dados maksud lan kajatipun para umat sedaya. Mugi-mugi rentaha welas lan ngapura dumateng para umat Gusti. Gusti mugi kersa ndawahaken samudraning berkah dhateng para umat. Nyirnakaken sagunging susah lan sakit. Paring wewahing sugeng lan senengipun para kawula. Loh ingkang mijil saking sucining batos lan raos, ingkang tuwuh saking sucining bekti marang kersaning Gusti. Welas Gustining jagat, waras saking kersaning Allah. Ya besok kalau kalian tiba-tiba disuruh berdoa, bawa catatan ini. Ya kan sekarang kan banyak orang yang doanya kayak baca puisi itu kan. Ya Allah, kami berkumpul di sini kan ngono. Nah, ya. Malaikatnya geleng-geleng kepala gitu. Iya, nunggu malaikat ini loh mau minta apa toh yo kok lama. Pengantarnya lama sekali. Kami semua yang ada di sini, kan banyak kan yang gitu-gitu. Ini doa bahasa Jawa, to the point tapi kan dalam. Nanti boleh kalian pakai ini. Ini doanya orang yang memang tulus ingin membantu yang lain. Sejak awal bisa kita tangkap sangat terasa bahwa beliau ini ingin mengabdikan hidupnya untuk sesama.
Tidak untuk dirinya sendiri, tidak untuk kejayaan namanya sendiri. Makanya dibandingkan adiknya, jauh lebih terkenal Ibu kita Kartini. Karena memang beliau tidak suka dikenal, tidak suka terkenal. Fokusnya memang ingin membantu orang lain. Jadi itulah beliau, Raden Mas Panji Sosrokartono. Kalau di tempatnya dulu sering dipanggil Eyang Sosro. Oke, sekarang ada beberapa paguyuban. Kalau teman-teman mau melacak, setahu saya paguyuban namanya Paguyuban Sosrokartanan. Ada di Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, mengubah sedikit banyak hidup kita. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.